Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga puasanya diberi kelancaran ya. Berkah semuanya. Amin. Nah, walau seperti itu, mudah-mudahan kalian juga masih tetap semangat untuk belajar ya. Terlebih lagi kita sebentar lagi akan menghadapi akhir semester. Yang mana nanti yang akan kalian tempuh di depan itu adalah penilaian akhir tahun ya. Nah, maka dari itu kita belajar, jangan lupa itu ya yang paling utama dan juga selalu berdoa. Nah, berkaitan dengan pembelajaran, kita hari ini masih akan membahas tentang integral ya. Tetapi kali ini kalian akan mempelajari tentang sifat integral ya. Sifat-sifat integral. Nah, tuh. Jadi untuk di integral juga sama, ada sifat-sifatnya ya, sama seperti turunan. Apalagi integral itu adalah kebalikan dari turunan. Oh, tentu sifatnya pun mirip-mirip lah, walaupun memang tidak sama secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk yang pertama, sifat yang pertama di integral itu, nah kita tahu bahwa kalau misalkan ada integral kotak pangkat n, d kotak ya, itu akan menjadi gimana? Kotak n plus 1 dibagi kenaikan pangkatnya. Ya, lalu ditambahkan C. Nah, C di sini adalah konstanta. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya nanti tentang apa sih tentang C ini, kenapa konstanta ada di sini, maksudnya apa, artinya itu apa. Nah, nanti ya kita bahas. Nah, itu sifat yang pertama, jangan lupa. Jadi kalau misalkan ada sebuah fungsi yang mana nanti operatornya itu sama ya dengan fungsi tersebut, maka bisa dioperasikan seperti ini. Ingat ya, yang di dalam kotaknya harus sama, jangan sampai berbeda. Kalau berbeda, nanti harus diubah terlebih dahulu. Ya, itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, misalkan di sini ada integral fx plus minus gx, ya. Nah, ini diturunkannya terhadap x. Bukan fx ya, f aksen x, sorry. Ya udah, biar lebih mudah. F aksen x dengan gx. Nah, ini kalau di turunan, kalian pasti ingat sifat ini. Boleh dituliskan menjadi dua integral menjadi integral f aksen x dx plus integral g aksen x ya dx. Nah, jadi boleh menuliskan dalam dua integral seperti ini dipisah. Ya, jadi ada kalau misalkan ada contohnya begini ya. Ada integral 3x kuadrat plus 2x pangkat 2x aja ya. Nah, 2x misalkan dx. Berarti bisa kita tuliskan menjadi integral berapa? 3x kuadrat dx ditambah integral 2x dx. Nah, barulah diturunkan diintegralkan nanti satu-satu, gitu ya. Bisa ya untuk contoh yang ini. Nah, gitu. Jadi si 3x kuadratnya dipisah jadi 1 ya. Si 2x kuadrat, si 2x-nya dipisah juga. Nah, begitu. Oke. Lalu itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, misalkan ada integral, integralnya kok begitu? Misalkan ada integral konstanta. Ini masih belum terbiasa ya, mohon maaf. Konstanta fx ya. Nah, konstanta dikali fx dx. Nah, ini si konstanta yang ini kan ada konstanta, ada variabel. Jadi si konstanta ini boleh kalian buang keluar integral. Atau bisa dituliskan jadi seperti ini. Jadi, K integral fx dx. Nah, begitu. Jadi si K-nya
si K-nya itu ada di luar, ya. Nah, jadi si K-nya itu ada di sini. Nah, begitu. Ya, contoh misalkan, contohnya di sini aja ya. Contoh misalkan ada integral, ini yang udah aja, yang udah ada tuh. Integral 3x kuadrat dx. Nah, ini boleh kalian buang si 3-nya keluar ke sini, jadi 3 integral x kuadrat dx. Nah, begitu. Barulah nanti dioperasikan, diintegralkan si x ini. Kalau diintegralkan kan jadi berapa? Jadi ini 3 dikali, ini dikali ya, dikali x pangkat 3 ya, dibagi 3. Nah, ini jadi berapa? Kan 3-nya coret, jadi sisanya x pangkat 3. Ya, jadi sisanya ini nanti x pangkat 3 plus c. Nah, begitu. Ya. Terus, kalau misalkan di cara yang lain gimana? Sama aja. Cara yang lainnya juga. Jadi, Bapak, mana? Kursornya kok nggak kelihatan? Oh, ini ternyata. Nah, ini ya. Tarik ke atas. Kita tulis di atas saja ya, gini. Nah, misalkan ada integral yang tadi, integral 3x kuadrat dx. Nah, itu kalau misalkan nggak dikeluarkan juga boleh. Jadi nanti hasilnya begini. 3x pangkat 3 dibagi 2 tambah 3 kan, jadi 3. Nah, 3 bagi 3 ini plus c. Nah, nanti kalau 3 bagi 3 kan habis ya. Sisa tinggal x pangkat 3 plus c. Nah, begitu. Oke, itu untuk sifat integral. Jadi hanya ada 3 ya. Yang pertama, yang ini, yang rumus biasa. Yang ini kan sudah pernah kalian kerjakan untuk menyelesaikan soal. Nah, yang ini. Terus yang kedua, boleh dipisah satu-satu kalau ada 2 integral. Nah, yang ketiga, kalau integral memuat konstanta, ya boleh dipisahkan dulu konstantanya, lalu dikerjakan variabelnya. Nah, kesimpulannya di di integral itu hanya ada penjumlahan dan pengurangan, ya sifatnya. Kalau di perkalian dan pembagian itu tidak ada sifat integral. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.